Hari ini tema kita belajar tentang membedakan antara menasihati dan menghakimi. Itu perbedaannya apa? Oh, perbedaannya jauh sekali. Saya baca dulu ayat ini, Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 mulai ayat yang pertama. Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Jelas sekali apa yang Tuhan katakan. Ya. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus, ayat 1. Ya, saya ulangi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Saya ulangi, karena dalam Kristus ada nasihat. Lalu, menghakimi itu dari siapa? Nah, ini pertanyaan bagus. Karena nasihat itu hanya ada di dalam hidup Tuhan Yesus. Tuhan kita, Tuhan umat manusia ini. Maka kalau menghakimi, ya pasti dari yang sebelah dong. Istilah umumnya dari yang sebelah. Dari si jahat itu. Itu pusat penghakiman. Nah, penghakiman itu sama dengan menuduh. Ya. Karena orang untuk bisa menuduh, maka dia harus menghakimi orang itu dulu. Apa arti kata menghakimi? Menyatakan orang itu bersalah. Nah, saudara perhatikan. Menghakimi itu artinya menyatakan orang itu bersalah. Padahal belum tentu dia bersalah. Nah, sebuah pernyataan menyatakan orang itu bersalah, tetapi belum terbukti dia bersalah, itu namanya menuduh, mendakwa. Maka itu dalam istilah hukum di Indonesia, saya nggak tahu itu bahasa Inggrisnya atau bahasa Belandanya. Dalam pengadilan itu selalu dipakai istilah asas praduga tak bersalah. Artinya mungkin ada orang melihat orang itu bersalah. Sebelum bisa dibuktikan di dalam pengadilan, maka orang itu tidak bisa dan tidak boleh dinyatakan dia bersalah. Ini istilah pengadilan di Indonesia. Menggunakan asas faham praduga tak bersalah. Jadi walaupun ada beberapa orang yang melihat dia bersalah, tetapi sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka tidak boleh dikatakan orang itu bersalah. Itu namanya menuduh atau mendakwa. Kita lihat siapa yang menuduh dan mendakwa, karena itu ada unsur penghakiman. Ya, jadi lagi sekali Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat dalam Kristus. Lalu siapa yang suka menghakimi? Nah, penghakiman itu di dalam siapa? Kita buka Wahyu pasal 12. Jelas sekali dari awal ini untuk konsep ini. Ya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Nah, 2 ayat ini akan menentukan saudara dan saya bagaimana. Oke. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Wih, ini luar biasa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Karena, saudara, kata karena ini kunci untuk kita bisa mengenal Wahyu pasal 12 ayat 10. Perhatikan. Aku mendengar suara yang nyaring di surga. Suara yang hebat, suara yang ramai, suara yang luar biasa.
Apa suara itu bunyinya? Sekarang telah tiba keselamatan. 1, kuasa. 2, ketiga, pemerintahan Tuhan kita. 4, kekuasaan Dia yang diurapinya. Saya baca TSI. Kemudian saya mendengar suara surgawi yang sangat keras sekali berseru. Sekarang sudah tiba saatnya di mana Tuhan akan menggunakan kuasanya. Tuhan akan mendirikan kerajaannya secara nyata. Dan Kristus akan memerintah sebagai raja bersama Dia. Kemenangannya akan terlihat dalam diri setiap umatnya yang sudah diselamatkan. Saudara, kok kita membaca bagian pertama ayat 10 kan luar biasa. Bagaimana Bapa di surga dengan kerajaannya dan Yesus Kristus sebagai rajanya menyatakan sesuatu di bumi ini. Karena, perhatikan, jadi sebelum sesuatu yang di belakang kata karena itu dijelaskan, maka kerajaan, kekuasaan, pemerintahan, keselamatan dari Bapa di surga gak akan nyata. Apa yang ditunggu? Karena, saya baca terjemahan baru, telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa, yang menuduh, yang menghakimi mereka siang dan malam di hadapan Tuhan kita, TSI. Nah, kemenangannya akan terlihat dalam diri setiap umatnya yang sudah Dia selamatkan. Kemenangan Tuhan, Raja segala raja, itu dinyatakan akan nyata lewat diri kita, setiap umatnya yang sudah diselamatkan. Karena ini loh, iblis yang selalu menuduh saudara-saudari kita seiman siang dan malam di hadapan Tuhan. Woi, puji Tuhan, penuduh itu, pendakwa itu yang suka menghakimi saudara-saudari kita siang dan malam sudah dilemparkan keluar dari surga. Haleluya. Nah, sekarang kita melihat 2 ayat ini, kita gabung. Tadi yang baru gabung supaya tahu, Filipi 2 ayat 1. Jadi di dalam Kristus ada nasihat. Karena hari ini kita belajar tentang menasihati versus atau lawan menghakimi. Nah, setelah kita baca 2 ayat ini jelas sekali. Di dalam Kristus Yesus selalu ada nasihat. Nah, ini yang mengerikan, saudara. Ternyata penghakiman, pendakwaan, penuduhan itu adanya di dalam si setan. Ngeri ya, ngeri. Maaf saya katakan ini. Dan kita nggak boleh menghakimi. Yang menyedihkan justru di dalam gereja. Bahkan di mimbar-mimbar gereja waktu ada orang khotbah. Pakai Alkitab. Tapi isinya dalam khotbah itu menghakimi orang lain. Ngeri bukan? Lagi khotbah. Lagi baca Alkitab. Bisa menghakimi, menuduh orang lain pakai ayat lagi. Terima kasih kepada Bapa di surga lewat Wahyu 12 ayat 10. Bahwa sebelum si penuduh, si pendakwa, yaitu setan-setan itu dilemparkan keluar dari surga. Wih, terjemahan sederhana Indonesia TSI jelas sekali. Dilemparkan keluar dari surga. Sebelum itu, maka pemerintahan, keselamatan, kerajaan, kuasa yang dinyatakan dalam hidup kita yang diselamatkan, itu gak akan nyata. Karena masih ada si penuduh, ada si pendakwa itu tadi. Nah, sekarang kita jelas dari 2 ayat ini,
Nasihat itu milik siapa? Penghakiman itu milik siapa? Menuduh mendakwa itu milik siapa? Haleluya. Maaf, saudara dan saya harus pilih. Mau di pihak Kristus yang selalu ada nasihat, atau di pihak si setan yang selalu ada menuduh dan menghakimi. Maka itu hati-hati dalam hal ini. Yesaya 11 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Itu cara Tuhan Yesus menasehati kita. Ya, Yesaya 11 ayat yang keempat. Kita akan baca itu. Yesaya 11 ayat yang keempat. Tetapi ia akan, sebetulnya terjemahan itu mengadili. Di sini bukan menghakimi, ya, mengadili. Tetapi ia akan mengadili orang-orang lemah dengan keadilan. Nasihat itu ada unsur, ada bagian ini. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Sudah dengan keadilan, dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya. Yesus Tuhan kita akan membunuh orang fasik. Jadi Tuhan Yesus itu tidak menghakimi, tapi dia mengadili. Dan pengadilannya itu adil, jujur, tidak memihak, artinya netral. Ayat 3. Ayat 3-nya. Lihat ini masih Yesaya 11. Terima kasih Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Yahweh. Saya baca lagi supaya jelas. Ia tidak akan mengadili atau menghakimi. Sebetulnya kata ini sama. Dengan sekilas pandang saja. Nah, kata ini yang kita hubungkan dengan istilah pengadilan di Indonesia. Pakailah asas praduga tak bersalah. Kalau saudara dan saya memutuskan sesuatu, menjatuhkan vonis kepada seseorang yang kita anggap bersalah kepada kita dengan sekilas pandang saja. Tahu ya kata sekilas pandang saja? Bahasa Jawa cuma sekelebat gitu aja. Wih, itu satu kejahatan. Kalau kita melihat suatu kejadian hanya sekilas pandang saja, tidak meneliti kejadian itu bagaimana, maka kita akan menjadi pendakwa, akan menghakimi orang. Karena cuma sekilas pandang saja, lalu kita mengambil satu keputusan. Saya ulangi lagi ayat 3, Yesaya 11. Ya, kesenangannya ialah takut akan Yahweh. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Saudara, saya pernah bersalah menghakimi seseorang karena saya jengkel. Nah, ini penyebabnya. Jadi apa yang saya tuduhkan kepada saudara saya itu, waktu itu cukup lama, itu saya hanya melakukan karena sekilas pandang. Lalu yang kedua, saya mendengar kata orang tentang saudara itu. Dan saya tidak ngecek. Maka itu unsur penghakiman. Karena dua hal ini. Ya, satu, sekilas pandang. Hanya sekelebat, hanya ngelihat sebentar. Tidak meneliti. Yang kedua, karena mendengar kata orang. Tanpa kita mengetahui fakta kebenarannya. Ini berbahaya dan ini menghakimi. Maka itu kalau saudara dan saya tidak ingin dicap, distempel, suka menghakimi orang, jangan
komentar sedikit pun tentang sesuatu atau tentang seseorang yang mana kita hanya melihat sekilas saja atau kita mendengar orang-orang cerita tentang sesuatu itu atau tentang seseorang itu. Jangan membuat keputusan apa-apa supaya kita tidak dituduh sebagai orang yang suka menghakimi. Dan ingat, yang suka menghakimi, tadi Wahyu 12 ayat 10 adalah setan. Pendakwa saudara kita siang dan malam. Ngeri sekali. Dengan demikian, maaf ya hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya, rekan-rekan saya hamba Tuhan, saya minta maaf. Dengan demikian, ternyata tidak sedikit yang namanya pendeta, namanya gembala, namanya hamba Tuhan suka menghakimi. Dan yang lebih celaka, pakai mimbar gereja ketika khotbah. Hanya sekilas pandang dan mendengar orang cerita. Jadi belum ada buktinya. Ngeri ya saudara. Artinya jangan tersinggung saya berkata. Tidak sedikit kalau begitu. Pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan ada di pihak iblis. Karena cuma ada satu di antara dua. Dalam Yesus ada nasihat. Di dalam setan iblis ada penghakiman. Udah, cuma itu saja. Mari kita lihat dua contoh. Ya, maafkan saya karena itu tertulis di Alkitab. Dua contoh. Ketika Tuhan Yesus bertemu dua perempuan. Satu di Yohanes 4, yang kedua di Yohanes 8. Enggak usah dibukaan. Oke, enggak usah ya. Dalam Yohanes pasal 4, Tuhan Yesus ketemu seorang perempuan di desa Sikar di Samaria. Di pinggir sumur Yakub. Ya, yang belum tahu kisahnya nanti baca di rumah. Yohanes pasal 4 mulai ayat 1 sampai 30 sekian. Itu kisah yang luar biasa. Hari itu Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan. Nah, ternyata profesinya itu pelacur. Loh, dari mana? Maaf, ini tidak menghakimi karena tertulis. Ketika dia minta air dari sumur itu kepada dan air hidup dari Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tanya, panggil suamimu. Nah, kalau dipikir apa hubungannya air dengan suami? Ya nggak ada hubungan. Tapi justru disitulah faktanya. Terus perempuan ini berkata, Guru, aku nggak punya suami. Langsung Tuhan Yesus berkata, tepat katamu. Memang kamu tidak pernah menikah, tidak pernah punya suami. Dan ada 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu. Dan semua bukan suamimu. Yang sekarang yang ke-6 ada di rumahmu. Juga bukan suamimu. Kaget perempuan ini. Maaf. Apa profesi perempuan ini? Kalau koleksinya laki-laki, maaf ya. Ya pelacur. Tapi ini yang luar biasa. Sejak awal perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan ini, dia sudah tahu kalau ini pelacur. Jadi sejak pertama Tuhan Yesus tahu perempuan ini pelacur. Tapi lihat cara dia bicara, manis sekali. Tidak ada unsur, hai pelacur, bertobat kamu. Tidak. Padahal dia tahu siapa dia sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua di pasal 8. Pagi-pagi Tuhan Yesus lagi ngajar ya. Pagi-pagi sekali. Dia lagi ngajar. Tiba-tiba ada sekelompok imam ahli Taurat. Ya. Saudara melemparkan, dikatakan melemparkan seorang perempuan yang ketahuan ketangkap berbuat zina. Jahat sekali pengadilan imam-imam penghakiman. Hei guru, menurut Musa, perempuan seperti ini harus mati, dirajam dengan batu. Lah menurut kamu bagaimana? Jadi menurut kamu gimana? Itu jebakan, itu jebakan sadis. Bukan jebakan Batman ya. Karena Tuhan Yesus kalau berkata,
Lakukan seperti yang Musa perintahkan. Wih, katanya kamu datang membawa kasih dan anugerah. Kenapa ini orang dihukum mati? Tapi kalau Tuhan Yesus menjawab, bebaskan dia. Wih, pasti mereka tuduh. Berarti kamu sekongkol. Kamu setuju dengan perjinan ini. Serba salah. Tapi luar biasa. Dengan kasihnya yang hebat, Tuhan Yesus melukis di tanah. Sampai hari ini kita nggak tahu lukisannya apa, nggak usah dipersoalkan. Lalu kalimat ini loh yang bukan penghakiman. Siapa di antara kalian yang merasa tidak pernah berbuat dosa, lemparkan batu pertama kali kepada perempuan ini. Itu luar biasa. Nggak ada seorang pun. Karena semua kita menyadari bahwa kita ini rajin berbuat dosa. Setelah semua pergi, tinggal Yesus, Tuhan dan perempuan ini. Ini loh, hai perempuan, di mana mereka semua? Pergi guru. Kalau begitu, aku juga tidak akan menghukum kamu. Tapi, janjinya jangan berbuat dosa lagi. Saudara perhatikan kalimat ini. Aku juga tidak menghakimi kamu. Aku juga tidak menghukum kamu. Lu padahal kan tahu perempuan ini berbuat dosa, berzina. Ketangkap basah lo ada ayat itu. Saudara, ini loh Tuhan kita. Cobaan bukakan Yohanes 8 ayat yang kedua. Tuhan Yesus mendengar. Ya ini pakai tidak menghakimi, mengadili karena sekilas pandang atau mendengar karena kata orang. Pagi-pagi benar. Woi masih pagi itu. Yesus berada lagi di bait Tuhan. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar. Seluruh rakyat jadi banyak. Mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan. Perhatikan. Kedapatan berbuat zina. Kedapatan. Coba pakai terjemahan lain kata kedapatan berbuat zina itu apa? Ini seru. Lalu ya. Membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Oh sama. Ya. TL. Membawa seorang perempuan yang ditangkap. Tengah. Artinya sedang berbuat zina. Sedang tengah. Ya. BIS. Membawa orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang wanita yang kedapatan. Oh sama pakai kata kedapatan. TSI yang membawa seorang perempuan kepada Yesus. Perempuan itu tertangkap basah berbuat zina. Oke. Nah saudara perhatikan. Ini cocok sekali dengan Yesaya 11 ayat 3 tadi. Oh ya FAYH. Membawa seorang wanita yang kedapatan sedang berzina. Saudara perhatikan. Jadi imam-imam orang-orang Farisi ini, ahli Taurat dan orang Farisi itu menangkap basah. Berarti ada dua orang dong yang melakukan. Karena kedapatan kok. Karena menangkap basah. Aduh Tuhan ampuni. Tertangkap basah berbuat zina. Nah. Jangan saudara menyalahartikan. Loh, kok disuruh pergi perempuan ini? Kok nggak dinasihati? Kok nggak layani supaya bertobat? Saudara, ini loh masalahnya. Tuhan Yesus tidak bisa menghakimi atau mengadili kalau tidak ada bukti. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kedapatan tertangkap basah, renungkan dong. Berarti ada lakinya dong. Ada yang laki, ada yang pria. Nah ini loh. Maka itu di sepanjang penulisan kitab Injil, 3 kelompok orang ini selalu mengganggu Tuhan Yesus. 1 imam-imam, 2 ahli Taurat, 3 orang Farisi. Ampun dah 3 kelompok orang ini.
selalu cari masalah. Tahun 76 saya ingat, waktu itu saya hadir di seminar mahasiswa anak-anak muda KKR yang dilakukan oleh pendeta Stephen Tong. Waktu itu belum doktor dia. Nah, membahas ayat ini. Saya belum pernah sampai hari ini mendengar ada khotbah. Ya, satu-satunya saya dengar khotbahnya Pak Tong ini. Bayangkan, kalau kedapatan, ketangkap basah, kenapa nggak dibawa sekalian lakinya? Pak Tong berkata, jangan-jangan lakinya itu salah satu ahli Taurat atau orang Farisi itu. Wah, semua kami tertawa. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, kemana mereka semua? Sudah pergi, Guru. Kalau begitu, aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah, tapi janji ya, jangan berbuat dosa lagi. Itu bukan berarti Tuhan Yesus menyetujui perzinahan. Dia tidak melihat fakta. Cuma kata mereka ketangkap basah. Nah, kalau ketangkap ya mana cowoknya dong? Ini hebatnya Tuhan Yesus. Maka itu dengar ya, yang suka menghakimi bertobat tadi. Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa bukan tahu karena dia tahu, karena diberitahu oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu, karena dia lempar perempuan itu di depan Yesus sambil berkata, "Hei guru, ini perempuan tertangkap basah berbuat zina." Ya kalau tertangkap basah adil dong. Mana cowoknya? Saudara, maka itu setelah kita tahu bahwa penghakiman itu adalah hak iblis, Wahyu 12 ayat 10. Dan sekarang manusia-manusia iblis itu ada di sekitar kita. Itulah para ahli Taurat dan Farisi akhir zaman. Dan celakanya orang-orang ini ada di dalam gereja. Dan lebih celakanya lagi, orang-orang ini rata-rata pelayan Tuhan, pengkhotbah. Ampuni kami Tuhan. Maka itu kita harus mengalami pembaruan, perubahan dalam hidup kita. Supaya saudara dan saya tidak jadi agen-agennya iblis. Maka itu ini prinsip penting. Lagi sekali Filipi 2 ayat 1. Karena di dalam Kristus ada nasihat. Jadi kalau saudara dan saya suka menasihati, maka kita di pihak Kristus. Tapi kalau kita suka menghakimi, menurut Wahyu 12 ayat 10, kita ini di pihak setan. Aduh, ampuni kami Tuhan. Dan para penuduh dan pendakwa ini ternyata adanya di dalam gereja. Ngeri sekali. Dan sudah begitu pakai Alkitab lagi. Menasehati itu ada sebuah dasar atau unsur mengasihi. Perhatikan. Menasehati itu ada unsur, ada motivasi, ada sikap hati mengasihi. Karena begitu saudara dan saya mengasihi seseorang atau lebih, dan kita tahu saudara itu sedang berbuat salah, maka kita datang untuk menasehati mereka. Ada komen, saya nggak kenal siapa ini di Instagram. Benar, penghakiman itu bukan hak anak-anak Tuhan. Betul, bukan. Kita tidak punya hak untuk menghakimi. Maka itu hati-hati, sekilas pandang tidak boleh dibuat pernyataan. Kita menuduh orang itu. Menurut kata orang, tidak boleh. Kita harus melihat langsung. Luar biasa firman ini. Karena saudara dan saya punya hati mengasihi seseorang atau lebih. Dan ketika kita melihat saudara yang kita kasih itu berbuat salah, maka unsur kasih, belas kasihan ini kita nyatakan. Datangi yang bersangkutan. Terus nasihati. Ajari mereka untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau menghakimi, itu dasarnya unsurnya nggak suka.
sudah nggak suka, benci lagi. Maka orang yang menghakimi saudaranya itu jahat. Kalau dia tidak tahu persis, tidak tahu sendiri, tidak tahu faktanya bahwa orang itu bersalah. Cuma kata orang atau sekilas pandang. Sudah begitu pakai ayat Alkitab lagi. Itu jahat sekali. Jelas ya? Dari motivasi kita akan tahu. Kita ini menasihati atau menghakimi. Bentuknya sama. Tapi dasar motivasinya beda. Maka itu mulai hari ini saudara, miliki hati Yesus yang penuh kasih. Jadi Yohanes 4 dan Yohanes 8 adalah contoh bahwa Bapa di surga tidak pernah menghakimi, apalagi menuduh orang, sekalipun mereka sekalipun Tuhan tahu orang ini begini begitu, tapi tidak ada penghakiman. Contoh yang lain, setelah peristiwa perjinahan Daud dengan Batsheba, istrinya Uria. Dan tidak ada orang yang tahu Uria itu dibunuh oleh Daud. Walaupun gak langsung dengan tangan Daud, tetapi ketika peperangan makin gencar melawan musuh. Lalu Daud sebagai raja memerintah, Uria harus di paling depan. Nah itu perintah Daud. Nah Uria tidak punya kemampuan, gak punya kapasitas menjadi prajurit baik. Yoab itu panglima Daud. Jahat Daud. Begitu Uria dipindah ke garis depan, mati. Nah pikir Daud bebas. Dia mengambil istrinya. Karena suaminya sudah mati. Kan gak salah. Saudara, gak ada yang tahu. Kecuali Bapa di surga. Di situ saya terharu. Belajar bagaimana Tuhan menasihati Daud, bukan menghakimi. Saya ulangi lagi, menasihati bukan menghakimi. Maka Tuhan mengutus seorang, yaitu Nabi Nathan. Waduh saudara, luar biasa itu. Nah ketika Nabi Nathan diutus, saudara nanti cari ya, baca di rumah. Ini kisah yang luar biasa. Ketika Nathan diutus, Tuhan gak langsung, hei pezina dan pembunuh. Itu yang saya kagum. Enggak. Tuhan gak ngomong begitu. Walaupun Tuhan tahu. Terima kasih Bapak. Ayo kita pelajari ini. Ya, begitu Nathan datang, enggak berkata, hai pembunuh dan pezina. Enggak. Bapa di surga menyuruh Nathan memberi perumpamaan. Untuk menasihati Daud yang sudah jelas-jelas dia pembunuh dan pezina. Tuhan tolong kami, supaya semua kami tidak menjadi penghakim, tapi menjadi penasehat buat semua orang yang Tuhan pertemukan dengan kami. Untuk dipulihkan hidupnya. Nathan bilang gini, Raja, aku mau memberi sebuah kisah. Ada di kerajaan kita. Daud berkata, silakan. Nah, di salah satu tempat di kerajaan kita ini, ada orang bertetangga. Yang satunya orang kaya, ternaknya banyak. Yang satunya pas tetanggaan itu orang miskin, dan cuma punya domba satu. Lalu, maka suatu hari orang kaya ini kedatangan tamu. Dan wajar yang punya rumah ingin menyediakan makanan yang terbaik. Terus, ya ampun Raja. Orang kaya ini tidak mau menyembelih salah satu domba atau ternaknya yang begitu banyak. Tapi dia mengambil paksa satu-satunya domba yang dimiliki oleh tetangganya, disembelih, dimasak untuk tamunya. Menurut Raja, orang seperti ini harus diapakan? Ini cara Papa menasihati. Oh ya, hukum orang kaya itu.
Tidak boleh ada di kerajaanku ketidakadilan. Saudara, Alkitab menulis, langsung Nathan menunjuk Daud. Itulah yang raja perbuat. Engkau membunuh Uria dan mengambil istrinya. Wih, Daud bertobat, saudara. Seorang hamba Tuhan namanya Sam Five. Saya belum pernah dengar lagi khotbah ini selain Sam Five. Dia orang Amerika, sudah meninggal. Sam Five berkata begini. Waktu itu hanya ada 2 orang. Raja Daud dan Nabi Nathan. Gak ada orang lain. Kalau Daud jahat hatinya, maka dia akan panggil pengawal. Bunuh orang ini. Karena dia menghina raja. Sam Five berkata, matilah Nathan, maka Daud bebas. Gak ada orang yang tahu akan kejahatannya. Lalu Sam Five berkata, dan saudara ingat, sampai hari ini, dan sampai kapanpun juga, dunia akan tetap mengetahui dosa Daud. Sebab Daud mengaku dosa dan ditulis di Mazmur 51. Maka Sam Five berkata begini. Maka kalau ada di antara kita hamba-hamba Tuhan salah menggunakan firman. Loh, kenapa Daud sudah berzina kok tetap dipakai oleh Tuhan? Sam Five berkata, kalau begitu, mau enggak kamu, kata Sam Five, mengaku dosa, menulis dengan jelas ya apa yang kamu buat supaya seluruh dunia tahu. Nah, Sam Five meninggal tahun 81 kok tidak salah, karena kecelakaan pesawat di Amerika. Nah, zaman itu belum ada internet, belum ada email, belum ada WhatsApp, belum ada sosial media. Nah, sekarang sudah ada. Ngeri ya. Nah, saudara, Daud akhirnya bertobat. Steve, senang sekali papa kamu gabung. Sudah lama ini papa nggak ketemu. Daud bertobat atas teguran itu. Saudara bisa bayangkan cara papa menasihati Daud. Hukuman yang harus Daud terima bukan dari Tuhan, tapi dari keputusannya sendiri. Karena dia sudah bilang, hukum orang kaya itu enak saja. Saya akan baca komen di Facebook. Lebih mudah menghakimi orang daripada menasihatinya. Pelajaran yang luar biasa. Tuhan Yesus memampukan kita untuk dapat menjadi sahabat yang mengampuni, bukan menghakimi. Terima kasih. Harusnya begitu kita ini. Dalam hidup kita. Bukan menghakimi tapi menasihati. Sama. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, kembali ada peristiwa yang indah. Tuhan berjalan-jalan pada hari sejuk di taman itu. Itu saya nggak bisa mengerti. Padahal jelas mereka dua sudah merusak dan menghancurkan seluruh rencana Tuhan. Tapi Tuhan tetap berjalan-jalan di taman itu pada hari sejuk. Lalu bertanya, Adam, Hawa, kamu di mana? Itu mengharukan sekali. Bukan lagi sekali bukan Tuhan menyetujui dosa, tidak. Tapi caranya. Bayangkan. Rusak seluruh rencana Papa di surga gara-gara ketidaktaatan mereka berdua. Tapi tetap Papa dengan lembut datang. Papa Mama yang gak sabaran dengan anak-anaknya bertobat hari ini. Yang bertobat bukan anak-anaknya, Papa Mamanya itu. Yang gak sabaran kepada anak-anaknya bertobat. Jangan suka emosi kepada anak-anak. Belajar dari Papa di surga. Nggak suka emosi. Maka itu hari ini
Kita akan belajar. Jadi papa mama yang suka bentak-bentak anak. Bukan dibentak-bentak, bukan dihukum. Lalu contoh yang berikut. Petrus. Itu dalam Yohanes 21. Aduh, saudara, luar biasa. Pertama kali Tuhan Yesus berjumpa Petrus setelah kebangkitan. Juga pertama kali Petrus berjumpa gurunya setelah disangkal, didinai, tidak diakui selama 7 kali, bukan 3 kali. Saudara yang belum tahu, Petrus bukan menyangkal 3 kali, sedikit. Dari mana saya tahu Petrus 7 kali nyangkal? 3 kali di halaman rumah imam besar Kayafas. Yang keempat kali ketika Maria Magdalena, murid perempuan, murid pertama yang mengetahui kubur itu kosong. Maka Maria Magdalena balik lagi ke Yerusalem, memberitahukan saudara-saudaranya, guru kita nggak ada, kuburnya kosong. Petrus nggak percaya. Kelima, Maria ibu Yesus setelah mendengar kabar dari Maria Magdalena, Maria ibu Yesus mengajak beberapa murid perempuan untuk ngecek kebenaran itu betul nggak. Ternyata begitu rombongan murid-murid yang kedua itu sampai kubur, betul nggak ada. Baliklah mereka memberitahu saudara-saudaranya. Petrus nggak percaya. Yang keenam, waktu 2 murid laki-laki kecewa juga setelah Yesus mati. Mereka pulang kampung ke Emmaus. Ternyata di perjalanan Tuhan Yesus menemui mereka. Mereka kaget. Balik lagi ke Yerusalem memberitahukan. Petrus tidak percaya. Itu yang ke-6 kali penyangkalan. Yang ke-7 klimaksnya. Yaitu dia kembali menangkap ikan karena dia kecewa. Itu penyangkalan karena di Lukas 5 dia sudah berjanji, guru, aku tinggalkan semua profesiku ini, aku ikut guru. Karena dia kecewa. Jadi 7 kali loh saudara. Begitu Tuhan Yesus pertama kali ketemu Petrus. Kalau model saya linting lengan baju saya. Hei, kamu nyangkal aku 7 kali ya. Jeder gitu misalnya. Tapi enggak buat Tuhan Yesus. Disiapkan makanan. Oh, Pri, senang sekali Papa kamu hadir. Jadi Pak Filipus sudah balik ya dari dokter ya. Ini ya Pak Filipus sudah balik dari dokter, diantar oleh saudara kita Yohanes Priyono ini. Saudara enggak masuk akal. Pertama kali jumpa setelah disangkal, setelah didinai, setelah enggak dianggap 7 kali. Yohanes 21 menulis, Tuhan Yesus menyediakan sarapan kepada Petrus. Setelah makan, kalau saya Petrus, saya enggak bisa makan. Karena saya berhadapan dengan orang yang saya tipu. Orang yang saya enggak akui. Mana bisa makan. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Ayo makan Petrus. Tidak nyinggung sama sekali tentang 7 penyangkalannya itu. Baca baik-baik Yohanes 21. Terima kasih Bapak. Tidak membahas sedikit pun. Apalagi menghakimi, menuduh, mendakwa. Tidak. Setelah makan selesai, sarapan selesai, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, kamu jadi gembala. Oke, dari Denpasar ada komen. Tuhan aja nggak sekejam itu. Tapi kita manusia justru seringkali lebih kejam dari setan. Woi. Ini anak saya namanya Anton. Betul Anton. Saya ulangi ya kalimat ini.
Tuhan aja nggak sekejam itu. Tetapi kita manusia justru seringkali lebih kejam dari setan. Wih, ampuni kami Tuhan. Seringkali kita manusia lebih kejam dari setan dalam menghakimi orang lain. Padahal belum tentu kita tahu cerita yang sebenarnya. Terima kasih nak untuk tulisan ini. Benar suara kita ini jahat sekali. Pernah suatu kali saya diskusi dengan seseorang. Lalu saya menemukan sebuah kalimat. Ternyata di sekitar kita ada setan-setan yang lebih dari setan. Kaget bukan? Siapa itu setan-setan yang lebih dari setan? Yaitu kalau kita suka menghakimi orang, maka kita adalah setan yang lebih dari setan. Itu apa artinya? Cari sendiri. Betul Sarbin, Papa selalu memberi kesempatan yang kedua. Terima kasih untuk kebenaran itu. Ya, ada komen, ada sama Masih Denpasar. Bagaimana kita bisa menunaikan tugas kita, yaitu mendatangkan kerajaan surga yang damai itu ke bumi. Betul kalau kita suka menghakimi. Ampuni kami Tuhan. Ayo kita bertobat saudara. Merubah konsep hidup kita. Karena di dalam Kristus selalu ada nasihat. Ya. Ada yang tanya, apakah asumsi termasuk menghakimi? Iya. Karena asumsi, kalau saudara belajar psikologi, belajar ilmu komunikasi, asumsi itu 90 sekian persen itu enggak benar. Cuma asumsi, cuma kira-kira, mungkin, jangan-jangan. Itu asumsi. Sama. Sebelum kita mengetahui fakta yang sesungguhnya, saudara dan saya tidak boleh berasumsi apa-apa. Tunggu sampai tahu jelas. Nah, itu Papa di surga. Kejadian 18. Ayat yang ke-20. Coba. Kejadian 18 ayat yang ke-20. Ini Papa di surga, saudara. Ini Papa di surga. Ya, sesudah itu berfirmanlah Yahweh. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom. Maaf, tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar. Jadi Yahweh Tuhan dengar keluh kesah orang tentang kejahatan dan dosa Sodom Gomora. Ini Tuhan loh. Dan dia berkata, sesungguhnya sangat berat dosanya. Tapi lihat ayat 21. Tuhan tolong kami. Ayat 21. Ayo semua kita bertobat. Bapak tolong kami. Saya tuh kalau baca ayat ini saya tuh gemetar saudara. Karena kagum. Kok Papa bisa seperti ini? Oh Tuhan. Dia dengar loh tentang keluh kesah orang. Tentang Sodom Gomora. Dia dengar. Lihat ayat 21 Kejadian 18. Baiklah Bram. Aku turun. Untuk melihat. Apakah benar-benar mereka telah berkelakuan. Seperti keluh kesah orang. Yang telah sampai kepadaku. Atau tidak. Ini Tuhan saudara. Yang maha tahu. Aku hendak mengetahuinya. Gila. Kalau orang Jakarta bilang. Ini Tuhan. Enggak mendengar kata orang untuk memutuskan sesuatu. Aku mau turun Bram. Untuk ngecek sendiri. Betul enggak? Lagi sekali. Ini Tuhan. Fendi terima kasih. Kamu bisa gabung. Yusuf bagaimana ujianmu tadi? Ini anak saya yang kuliah.
di UKI tadi ada ujian. Ini Tuhan, TSI. Karena itu sekarang aku akan turun ke sana untuk melihat kalau keluhan-keluhan tentang segala kejahatan mereka itu benar atau tidak. Yang bertanya di IG tentang asumsi tadi, ini jawabannya. Tuhan saja tidak mau menggunakan asumsi. Tuhan saja ingin ngecek langsung benar atau tidak. Makasih dari Malang. Papa yang maha tahu saja masih pengen tahu. Padahal dia sudah tahu. Betul. Luar biasa ini. Ya, anak-anak saya. Ya, saya masih marah kepada beberapa kalian. Dan kalian belum pernah membereskan itu. Karena Papa tunggu kalian. Maaf, yang nggak tahu nggak usah tahu. Saya paling marah kalau di antara anak-anak saya menjatuhkan suatu keputusan tanpa dia tahu sendiri keadaannya. Itu saya nggak suka. Maka itu kalau kalian merasa Papa diamkan kalian selama berapa saat ini, kalian harus sadar ada sesuatu yang Papa tunggu dari kalian. Untuk kalian harus terbuka. Kalau kalian tidak ngomong, Papa pun gak akan ngomong. Maafkan. Saya marah kepada anak-anak saya. Kalau menjatuhkan keputusan tanpa mereka tahu. Lalu ambil tindakan sendiri. Woi, saya tidak terima. Jadi kita belajar dari Papa yang maha tahu. Tentang Sodom Gomora. Itu pun dia masih ngecek sendiri. Terima kasih Pak Siregar. Abah Yahweh selalu check and cross check. Wih, ini kata-kata bagus. Terima kasih. Abah Yahweh selalu cek dan cross check. Terima kasih Tuhan. Maka itu penghakiman dalam gereja itu jahat, saudara. Ya, ini anak saya komen. Waduh, belum pernah dengar Papa ngomong begini. Ingat ya, penghakiman itu dari setan. Maka itu kalau saudara tidak bertobat, maka engkau adalah setan yang lebih daripada setan. Terima kasih Anton pernyataanmu itu. Hamba-hamba Tuhan, jangan gunakan ayat. Menghakimi, memfitnah, sama. Memfitnah itu lebih jahat dari menghakimi. Karena memfitnah itu menghakimi lewat orang lain. Ini anak saya dari Nabi tanya. Menghakimi lebih jahat dari fitnah. Karena kalau menghakimi itu langsung. Tapi fitnah itu lewat orang lain. Wih. Ada komen lagi. Hebat dia Papa. Meskipun dia cross check. Tahu yang benar. Dan yang mana. Dia tidak menghakimi. Betul. Maka itu jangan ada di antara kita jadi setan yang lebih dari setan. Aduh. Iya. Ini ada komen bagus. Saya mau bacakan di Zoom. Tes urin. Ya. Ini kalau polisi nangkap orang. Tes urin, tes air kencing. Positif aja nggak bisa dihukum. Tanpa alat bukti lain. Contoh alat atau bahan yang lain. Nah itu dia. Saudara, ayo kita belajar. Rekan-rekan saya, mbak-mbak Tuhan. Jangan pakai ayat. Jangan mengusik orang yang diurapi. Wih, itu jahat buat saya. Hamba Tuhan juga tetap manusia. Yang harus bisa dikoreksi. Saya suka istilah filosofi orang Jawa. Siapapun orangnya. Orang hebat, orang terkenal, orang suci, orang baik hati. Tetap tidak pernah bisa melihat punggungnya sendiri. Itu filosofi Jawa. Saya ulangi. Filosofi Jawa mengajarkan siapapun orangnya tidak bisa melihat punggungnya sendiri.
Maka untuk bisa mengetahui punggung kita di belakang ada apa, bukan pakai cermin ya, bukan. Ini filosofi Jawa. Maka kita perlu orang lain untuk ngecek ada apa di belakangku ini. Maka itu perlu sekali. Nah, ada komen dari LE. Iku istilahnya hamba Tuhan dari denominasi. Oke, ya. Kalau kita tahu ada orang lain yang menghakimi yang lain, apa kita boleh membela? Bukan membela. Kita menasihati yang menghakimi itu. Saudaraku, kakakku atau siapa? Kamu kan belum tahu betul fakta itu. Nah, bacakan Kejadian 18 ayat 21 itu. Tuhan aja ngecek dulu kok. Jahat sekali kita kalau kita menghakimi. Sama seperti fitnah akan tubuh Tuhan Yesus yang dicuri. Bahkan sampai hari ini tetap ada kebohongan itu. Ngeri. Ya. Terus. Menghakimi orang lain pada waktu khotbah. Kadang membicarakan gereja lain. Betul saudara, ayo stop. Manusia cenderung menghakimi. Tapi kalau Tuhan mengadili seadil-adilnya. Betul. Ya, dari Alabama. Terima kasih Bapak yang penuh kasih dan lembut hati. Amin. Luar biasa Bapak kita itu. Maka itu saudara, jangan kita jadi penghakim di pihak setan. Jangan. Ayo kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Suka menasihati. Karena kita punya hati yang mengasihi orang-orang yang bersalah itu. Ada komen lagi. Ayo kita bertobat. Jangan lagi suka katanya. Apalagi dibumbu-bumbui. Bantu kalau memang ingin dibantu. Doakan kalau tidak bisa. Betul. Haleluya. Ini yang Tuhan ingin kita harus sampaikan. Ini kemenakan saya dari Bandung. Ada menghakimi yang diperhalus. Namanya gosip. Makin digosok makin sip. Betul. Betul. Gosip itu fitnah. Saudara, gosip itu fitnah. Jahat. Karena lewat orang lain. Istilah Indonesia lempar batu pakai tangan orang lain. Itu fitnah. Itu dia. Dari Banyuwangi. Ya, menungso iso ndelok gitoke wong liya, tapi gak iso ndelok gitoke dhewe. Tahu kata gitok? Itu loh. Ada colokan kecil di tengkuk kita sini. Nah, seringkali di situ ada daki yang kita nggak bisa lihat. Tapi kita mudah lihat dakinya orang lain di tengkuk orang lain. Makasih Ruth, ya, kamu ngomong itu. Jadi saudara, hari ini, ayo kita jadi yang benar. Lagi sekali rekan-rekan hamba Tuhan, ayolah. Jangan kita melukai domba-domba yang Tuhan suruh kita beri makan mereka. Ya, tapi kita harus menjadi berkat. Oh, ini ada yang tanya dari Manado. Bagaimana pendapat kalau ada orang menghakimi tentang orang yang sudah divaksin? Katanya sudah terima tanda binatang itu. Nggak usah diperhatikan. Ajak dia makan tinutuan. Karena dia tinggal di Manado. Banyak seorang berita-berita. Yang sudah divaksin. Maaf. Sudah terima tanda 66 itu. Kita nggak tahu pasti kok keadaannya. Rudolf ini ada Oma Agatha dari Belanda. Ketika Papa ngomong, ayo ajak makan tinutuan. Ikut katanya. Buat sendiri di Belanda. Saudara, maka kalau kita mau hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Hidup ini bahagia sekali. Karena kita bukan hakim, tapi kita ini penasehat. Terima kasih Bapak untuk anugerah yang luar biasa ini. Ayat terakhir, Yesaya 11. Kembali Yesaya 11. Ada 7 roh Tuhan. Dan salah satunya roh ini. Ayat 1 mulai. Yesaya 11 mulai ayat 1. Ada komen lagi, kalau orang Kristen terkenal dengan mulut ember, jangan harap orang-orang yang bermasalah akan mencari wakil Tuhan, yaitu kita, sebagai tempat jawaban.
Karena justru takut kita yang ember. Wah, hebat, betul sekali itu. Maka itu gereja hancur. Karena banyak gosip, mulut kita nggak benar. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk akan tumbuh dari pakalnya, akan berbuah. Siapa dia? Tuhan Yesus. Ayat 2. Roh Yahweh ada padanya. Inilah 7 roh Tuhan yang ditulis lagi di kitab Wahyu pasal 1. Ada 7 roh Tuhan. Rohnya ini ada 7. Ya, 1 roh itu sendiri ada padanya. 2 roh hikmat. 3 roh pengertian. Lihat yang keempat. Roh nasihat. Yang kelima roh keperkasaan. Yang keenam roh pengenalan. Yang ketujuh roh takut akan Yahweh. Nah, dari 7 roh ini 1 roh nasihat, bukan roh menghakimi. Ayo kita berubah. Makasih dari Salatiga. Menghakimi selalu menjatuhkan seseorang, betul. Dan nasihat selalu memiliki keinginan agar orang lain diubahkan. Haleluya, betul. Maka itu hati kita harus kita periksa. Sebelum sesuatu keluar dari mulut kita, mari kita periksa hati kita ini. Jadi saudara, inilah bedanya menasihati dan menghakimi. Sekarang kita milih mau di pihak yang mana. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan ini. Dunia memerlukan roh nasihat ini. Supaya banyak orang dipulihkan. Yang sudah jatuh pun nggak makin diinjak-injak, tapi dibangkitkan. Maka itu ada firman di Yesaya. Bulu yang patah terkulai, dahan yang sudah hampir lepas karena patah. Enggak dipatahkan, tapi ditegakkan kembali. Sumbu yang sudah berasap. Kalau berasap itu nyalanya aja nggak ada. Tapi nggak dipadamkan. Dinyalakan lagi. Itulah roh nasihat. Membangkitkan semangat. Bukan menjatuhkan. Mulutnya nggak pedis, nggak nyelekit. Tapi memberi semangat orang. Maka orangnya jadi semangat. Maka itu hati-hati kalau kita ngomong. Bentuknya katanya nasihati. Tapi menyakiti. Bukan itu. Ya. Ayo semua kita rekonsiliasi. Mulai dari nol kembali, ya. Jadi jangan kita membuat orang lain itu tersandung karena kelakuan kita. Woi, ada yang ngomen kebenarannya tajam setajam silet. Gak apa-apa. Memulihkan kita, memurnikan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah penasihat-penasihat di akhir zaman untuk memulihkan banyak kehidupan. Selamat menjadi penasihat. Tuhan Yesus memberkati.